Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Nama saya Raffi Raka Putra dengan NIM 2050301001111030. Perkenalkan, nama saya Meisa Dwiliani dengan NIM 2050301071111018. Nama saya Fania Natasha Rahman dengan NIM 2050301011111027. Saya Vanessa Tresya Awanda Putri dengan NIM 205030111026. Sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen pengampu Profesor Dr. IR Komaratus Solia ST MKes IPU ASEAN ING sebagai pemberi tugas. Next. Kami akan mempresentasikan Pancasila sebagai nilai dasar pengembangan ilmu pengetahuan untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia. Next. Pertama-tama saya akan bacakan latar belakangnya. Ilmu pengetahuan dan teknologi sangatlah penting. Nah, hal ini disebabkan karena ilmu pengetahuan dan teknologi telah mencakup banyak aspek yang pada hidup manusia. Nah, jika pengembangan ilmu didasarkan pada kaidah keilmuan, maka tidak perlu menimbulkan ketegangan antara ilmu teknologi dengan kebudayaan pada masyarakat. Alasan kedua adalah teknologi telah merambah ke berbagai bidang kehidupan. Nah, merambah sampai termasuk juga ke pola pikir dan budaya manusia itu sendiri. Bahkan nyaris menggoyahkan eksistensi kodrat manusia yang sudah ada. Teknologi juga sebenarnya membawa dampak buruk. Akan tetapi bangsa dan negara sangat perlu untuk menjawab tantangan perkembangan zaman. Problematika ini dapat diselesaikan dengan mengembangkan nilai dasar yang mengakar pada budaya di Indonesia, yaitu Pancasila. Selanjutnya, nah, rumusan masalah yang ada: 1. Aspek apa saja yang penting dalam ilmu pengetahuan. 2. Pilar apakah yang menyangga eksistensi ilmu pengetahuan. 3. Bagaimanakah Pancasila digunakan sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan. 4. Apa hubungan Pancasila dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Lalu itu saja. Lalu tujuan penulisan adalah mengetahui bagaimana ilmu pengetahuan dan teknologi dapat berpengaruh bagi bangsa Indonesia. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Selanjutnya, aspek penting dalam ilmu pengetahuan ada dua, yaitu aspek fenomenal dan aspek struktural. Di mana dalam aspek fenomenal ini yang terdiri dari masyarakat dan proses. Sehingga sebagai masyarakat, ilmu pengetahuan berwujud dalam kehidupan sehari-hari dan mematuhi kaidah universalisme. Serta sebagai proses ilmu pengetahuan berwujud dalam upaya untuk menggali dan mengembangkan ilmu melalui penelitian, eksperimen, ekspedisi, dan seminar. Selanjutnya adalah aspek struktural. Adapun unsur-unsur dari aspek struktural ini diantaranya yang pertama, sasaran yang dijadikan sebagai objek untuk diketahui. Yang kedua, objek sasaran ini terus-menerus dipertanyakan dengan metode tertentu tanpa mengenal titik henti. Yang ketiga adalah ada alasan dan motivasi mengapa objek yang tidak diketahui ini terus dipertanyakan. Dan yang keempat adalah jawaban-jawaban yang diperoleh kemudian disusun dalam suatu kesatuan sistem. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya, pilar penyangga eksistensi ilmu pengetahuan. Yang pertama ada pilar ontologi, yaitu menyangkut tentang keberadaan atau eksistensi, di mana selain itu dapat membantu terciptanya komunikasi baik interdisipliner dan juga multidisipliner. Yang kedua ada pilar aksiologi, yaitu berkaitan dengan pertimbangan nilai seperti nilai etis, moral, dan religius dalam penerapan ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga ada pilar epistemologi yang menyangkut problematika sumber pengetahuan, sumber cara dan bagaimana dasar memperoleh kebenaran sehingga epistemologis dapat membantu dalam mengembangkan keterampilan, berproses, daya kreatif, dan inovatif. Selanjutnya, Pancasila sebagai nilai dasar pengembangan ilmu pengetahuan. Yang pertama, memberikan landasan teoretik bagi bangsa Indonesia. Hal ini berarti memungkinkan masyarakat dapat memikirkan masalah-masalah dasar hidupnya secara rasional dengan bahasa, wawasan, dan argumentasi yang universal. Yang kedua, ada memberikan landasan normatif. Maksudnya adalah dalam mengendalikan iptek tidak boleh keluar dari cara berpikir dan bertindak sebagai bangsa Indonesia.
Perkembangan ilmu pengetahuan yang tidak dibarengi dengan dasar-dasar Pancasila yang kuat justru akan menjadi aspek penghancur bangsa, terutama dari segi moralitas dan mentalitas. Next. Dan kemudian ada hubungan Pancasila dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan menjadi pola dasar dan mengarahkan masing-masing individu dalam melakukan berbagai kegiatan ilmiah. Dasar-dasar filsafat ilmu pengetahuan bersifat statis dan dinamis. Artinya, hal yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan menjadi pola dasar dan dapat mengarahkan secara moral dalam melakukan berbagai kegiatan ilmiah. Ilmu pengetahuan dan Pancasila memiliki hubungan yang kohesif. Ilmu pengetahuan diperlukan dalam pengamalan Pancasila, sila ketiga dalam menjaga persatuan Indonesia. Di sisi lain, bangsa Indonesia harus tetap menggunakan dasar-dasar nilai Pancasila sebagai pedoman dalam mengembangkan ilmu pengetahuan agar kita dapat tidak terjebak dan tepat sasaran mencapai tujuan bangsa. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Jadi kesimpulannya, Pancasila telah mengalami proses yang panjang dan penuh rintangan dalam proses pembuatannya, sehingga dapat diterima dalam kehidupan bangsa Indonesia. Untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia, diperlukan pengembangan ilmu pengetahuan dan perlu dilakukan observasi terhadap lingkungan sekitar untuk menghadapi permasalahan apa yang sedang terjadi sehingga memudahkan penelitian. Menurut Firdaus, tahun 2009, halaman 300, beliau menyarankan terdapat 5 cara untuk membangun sikap masyarakat yang berbudaya iptek. Yang pertama, memberikan pendidikan iptek sejak dini. Yang kedua, mendorong perkembangan iptek yang berbasis lokal. Yang ketiga, memberikan inovasi dalam pengembangan yang melibatkan stakeholders di berbagai daerah di Indonesia untuk menciptakan kebersamaan. Yang keempat, mendorong masyarakat untuk mencintai hasil produk iptek dalam negeri. Dengan saran ini diharapkan dapat menciptakan cita-cita bangsa Indonesia seperti yang terdapat pada alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 yang salah satunya mencerdaskan kehidupan bangsa dan diharapkan dapat dimulai sejak dini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apa ada pertanyaan? Saya ingin bertanya. Kan tadi itu dikatakan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sangat penting bagi kehidupan bangsa Indonesia. Nah, tapi kan yang kita ketahui itu kalau di pedalaman-pedalaman itu kan ada juga yang buta teknologi. Itu gimana sih cara kalian nyikapin posisi dia yang buta teknologi, sedangkan pendidikan teknologi itu penting bagi bangsa Indonesia? Terima kasih. Selanjutnya, apa ada pertanyaan lagi? Saya ingin bertanya. Perkenalkan, saya Zaidan Rahmati Indarto. Saya akan bertanya, dalam bidang ilmu pengetahuan, pendidikan di Indonesia saat ini sangat berpusat pada hasil nilai. Untuk mendapatkan nilai bagus, para pelajar menggunakan banyak cara dengan adanya kemajuan teknologi saat ini. Justru memudahkan para pelajar dalam usahanya untuk mencontek, di mana hal itu melanggar nilai-nilai Pancasila. Bagaimana kita dapat merubah hal tersebut agar sesuai dengan Pancasila? Terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi? Jika tidak, akan langsung dijawab. Sebenarnya tidak ada. Bagi yang menjawab, silakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Valen. Di mana pertanyaannya tadi dikatakan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sangat berpengaruh di Indonesia. Tapi yang kita tahu di pedalaman gitu kan masih ada yang buta teknologi. Nah, itu gimana cara nyikapinya? Seperti yang kita ketahui bahwa kondisi Indonesia yang luas menyebabkan tidak meratanya fasilitas pendidikan yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk teknologi yang juga memerlukan fasilitas pendukung dalam penggunaannya, seperti listrik dan jaringan, di mana hal itu juga didukung oleh lokasi pemukiman, sehingga menyebabkan banyak masyarakat pedalaman yang masih buta teknologi. Karena hal itu, teknologi sendiri yang belum menjamah mereka dikarenakan
akses yang sulit untuk memungkinkan tadi. Jadi tanggapan kami mengenai hal ini adalah pemerintah sudah seharusnya lebih memperhatikan dengan memeratakan fasilitas pendidikan agar terciptanya kemudahan dan dalam mempelajari iptek yang sangat diperlukan oleh pengetahuan. Karena jika tetap memajukan di kota-kota maju saja, pemerataan dan kualitas dari ilmu pengetahuan itu sendiri tidak akan mampu mewujudkan tujuan nasional dan bangsa Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekian jawaban dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Azizah, di mana pertanyaannya itu, dalam bidang ilmu pengetahuan, pendidikan di Indonesia ini sangat berpusat pada hasil nilai. Untuk mendapatkan nilai bagus, para pelajar menggunakan banyak cara. Dengan adanya kemajuan teknologi saat ini, justru memudahkan para pelajar dalam usahanya untuk menyontek, di mana hal itu melanggar nilai-nilai Pancasila. Bagaimana kita dapat merubah hal tersebut agar sesuai dengan Pancasila? Terima kasih atas pertanyaannya Saudari Azizah. Menurut kelompok kami, kemajuan teknologi selain menawarkan kemudahan dan dapat memicu adanya penyalahgunaan, tentu saja juga menyajikan solusi, di mana justru selain kemudahan bagi para siswa, guru pun juga sudah disediakan sistem untuk membantu mengetahui bagaimana para siswa menyelesaikan tugas yang telah diberikan kepada mereka. Seperti guru nantinya dapat mengecek seperti lamanya waktu pekerjaan, sumber tugas, dan aplikasi cek plagiasi. Kemajuan iptek juga mendorong setiap penggunanya, terutama para pengajar, untuk lebih inovatif, terutama untuk menghindari kecurangan-kecurangan dalam dunia pendidikan seperti ini. Nah, cara yang kami tawarkan adalah dengan mengubah karakter mendapatkan nilai instan. Namun dengan cara yang salah adalah dengan mengubah sistem penilaian yang tidak hanya berdasarkan nilai tinggi, tetapi juga menerapkan prinsip moral dan kejujuran yang terdapat dalam Pancasila. Karena jika hanya menerapkan sistem penilaian tertinggi, pasti para pelajar juga akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan nilai tinggi tersebut, tanpa memperhatikan proses dan progres yang dijalani. Selain itu, penanaman dasar-dasar karakter Pancasila harus ditanamkan ke seluruh jenjang pendidikan di Indonesia, dari jenjang paling rendah hingga ke perguruan tinggi. Dan kita sebagai pelajar sekaligus warga negara yang baik tentu saja juga harus memiliki kesadaran untuk memegang nilai-nilai dasar negara tersebut dalam seluruh aktivitas kehidupan. Mungkin sekian jawaban dari kelompok kami. Jika ada yang kurang, mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.